Hello everyone, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rustam. Saya dari Prodi Manajemen Informatika semester 4. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Bisnis dan Manajemen Berkelanjutan dengan dosen pengampu Ibu Lucy Susanti Bahar, SPD MSc. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis yang digagas beserta penerapan strategis bisnis, manajemen etika bisnis, pengelolaan keuangan dan bisnis berkelanjutan, dan membangun bisnis yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Yang pertama, topik pembahasan. Topik yang akan saya bahas yaitu perencanaan bisnis berkelanjutan pada usaha pala care. Produk olahan pala khas Maluku Utara. Pala care merupakan usaha yang memanfaatkan hasil pertanian pala menjadi berbagai produk bernilai ekonomi tinggi seperti sirup pala, manisan pala, teh pala, minyak atsiri pala, dan souvenir berbahan dasar pala. A. Konsep bisnis apa yang digagas? Konsep bisnis yang saya gagas adalah pala care, yaitu usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan pala menjadi produk siap konsumsi. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil pala terbesar di dunia, khususnya Maluku Utara. Namun masih banyak petani yang menjual pala dalam bentuk bahan mentah dengan harga yang rendah. Karena itu memiliki gagasan untuk mengolah pala menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Produk yang dihasilkan antara lain sirup pala, manisan pala, dodol pala, teh pala, minyak atsiri pala, dan permen pala, paket oleh-oleh khas daerah. Target pasar usaha ini meliputi masyarakat umum, wisatawan, mahasiswa, hotel, restoran, toko oleh-oleh, marketplace online. Dengan konsep ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkenalkan produk lokal ke pasar nasional maupun internasional. B. Apa yang Anda ketahui tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis dan pertumbuhannya? Organisasi bisnis merupakan wadah yang digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan. Beberapa bentuk organisasi bisnis di Indonesia antara lain: A. Usaha perseorangan, merupakan usaha yang dimiliki satu orang. Kelebihan: mudah didirikan, modal kecil, pengambilan keputusan cepat. Kekurangan: modal terbatas, risiko ditanggung sendiri. B. Firma atau FA, firma didirikan oleh dua orang tua atau lebih. Kelebihan: modal lebih besar, pembagian tugas lebih baik. Kekurangan: tanggung jawab tidak terbatas. C. Komanditair Venstoscap CF terdiri dari sekutu aktif, sekutu pasif. Kelebihan: modal lebih besar, pengelolaan lebih mudah. Kekurangan: sekutu aktif bertanggung jawab penuh. D. Perseroan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha berbadan hukum. Kelebihan: modal besar, mudah memperoleh investor. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Kekurangan: proses pendirian lebih rumit. E. Koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Pertumbuhan organisasi bisnis. Suatu bisnis dapat berkembang melalui beberapa tahapan. Tahapan perintisan, tahapan pertumbuhan, tahapan ekspansi, tahap stabilitas, tahap inovasi.
Pada tahap awal Palaker berbentuk usaha perseorangan, kemudian berkembang menjadi CF, dan jika usaha semakin besar dapat berubah menjadi PT. Bagaimana strategi Anda dalam membangun lingkungan dan etika bisnis? Etika bisnis sangat penting agar perusahaan memperoleh kepercayaan pelanggan. Strategi yang saya lakukan antara lain menjaga kejujuran, selalu memberikan informasi produk secara jujur tanpa melebihkan kualitas, menjaga kualitas produk. Produk dibuat menggunakan bahan baku berkualitas dan higienis, memberikan pelayanan terbaik, melayani pelayanan dengan ramah, cepat, dan profesional, menghargai karyawan, memberikan upah yang layak, lingkungan kerja yang nyaman, serta kesempatan berkembang. Peduli terhadap lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, memanfaatkan limbah polypala menjadi kompos, menggunakan kemasan ramah lingkungan, tanggung jawab sosial, membeli bahan baku langsung dari petani lokal dengan harga yang adil sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. D. Menurut Anda, apakah penting etika dalam melalui bisnis? Memulai bisnis menurut saya etika penting karena membangun kepercayaan pelanggan, menciptakan citra perusahaan yang baik, menghindari konflik hukum, menjaga hubungan dengan mitra usaha, meningkatkan loyalitas pelanggan, membantu bisnis bertahan dalam jangka panjang. Tanpa etika, meskipun memperoleh keuntungan besar, bisnis akan sulit berkembang karena kehilangan kepercayaan masyarakat. Bagaimana rencana manajemen produksi dalam bisnis Anda? Manajemen produksi Palaker dilakukan melalui beberapa tahapan. Perencanaan, menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan pasar, pengadaan bahan baku bekerjasama dengan petani pala lokal. Proses produksi meliputi sortasi buah pala, pencucian, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengawasan kualitas setiap produk diperiksa sebelum dipasarkan. Distribusi, produk dipasarkan melalui toko oleh-oleh, marketplace, media sosial, reseller, agen. F. Apakah teknologi berpengaruh dalam bisnis Anda? Teknologi memiliki peran yang sangat penting. Contohnya, promosi menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Bisnis penjualan melalui Shopee dan Tokopedia, pembayaran menggunakan kris, pencatatan keuangan menggunakan aplikasi digital, pengelolaan stok menggunakan sistem komputer, desain kemasan menggunakan aplikasi grafis. Dengan teknologi bisnis menjadi lebih cepat, efisien, hemat biaya, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. G. Bagaimana cara Anda mengelola sumber daya dalam bisnis? Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, melakukan pelatihan, memberikan motivasi, menetapkan pembagian tugas yang jelas. Sumber daya keuangan, membuat anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghindari pemborosan sumber daya alam, menggunakan pala secara maksimal agar tidak banyak limbah. Sumber daya teknologi, memanfaatkan mesin produksi dan aplikasi digital. Sumber daya waktu, menyusun jadwal produksi sehingga pesanan selesai tepat waktu. H. Apakah penting pengelolaan keuangan dalam bisnis Anda? Sangat penting. Pengelolaan keuangan membantu mengetahui laba dan rugi, mengontrol biaya operasional, menghitung modal, menghindari kerugian, menentukan harga jual, menyiapkan dana pengembangan usaha. Saya juga akan membuat laporan kas, laporan laba rugi, neraca sederhana, arus kas. Selain itu, keuangan pribadi dan keuangan usaha harus dipisahkan. I. Apakah risiko atau ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam bisnis Anda? Beberapa risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko bahan baku, harga pala dapat naik atau hasil panen menurun. Risiko persaingan, muncul produk sejenis dari kompetitor. Risiko pemasaran, permintaan konsumen dapat berubah. Risiko keuangan, modal usaha tidak mencukupi. Risiko teknologi, gangguan sistem penjualan online. Risiko bencana, cuaca buruk dapat menghambat produksi. Risiko kesehatan,
produk rusak apabila penyimpanan kurang baik. Cara mengatasinya, diversifikasi produk, menyiapkan dana darurat, menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok, membuat strategi pemasaran yang kreatif, menggunakan sistem kontrol kualitas. J. Jelaskan secara singkat konsep Anda tentang bisnis berkelanjutan. Bisnis berkelanjutan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Konsep yang saya terapkan pada pelajar meliputi aspek ekonomi, meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, mengembangkan UMKM lokal, aspek sosial, memberdayakan masyarakat sekitar, memberikan pelatihan kepada karyawan, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, aspek lingkungan, mengurangi limbah produksi, menggunakan kemasan ramah lingkungan, mendaur ulang limbah pala menjadi pupuk organik, menghemat penggunaan energi dan air. Dengan menerapkan konsep tersebut, bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Itu saja video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.